Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Hari Minggu tanggal 21 Februari. Tuhan masih karuniakan buat kehidupan kita, saudara. Tuhan masih baik buat kehidupan kita. Bukan hanya masih baik, tetapi senantiasa baik dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih. Sepanjang minggu kita berpisah satu sama lain dari setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan apapun yang kita lakukan. Tuhan ada buat kehidupan kita, dan mari kita mau memberikan waktu kita yang terbaik untuk kita datang hampiri tahta hadirat Tuhan, saudara. Karena kita sadari bahwa tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara yang terkasih. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Bersaat teduh sejenak, saudara, untuk menenangkan hati pikiran kita, mempersiapkan kehidupan kita yang terbaik untuk menghadiri tahta hadirat Tuhan, saudara. Amin, puji Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, saudara, pagi hari ini. Persembahkan kehidupanku yang terbaik. Kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Karena Yesus adalah sukacita di dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara bangkit begitu. Kita mau menghargai hadirat Tuhan, saudara.
Kami naikkan segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah mempermuliakan Engkau. Baik kami yang berada di Hotel Transisco, bagi anak-anak-Mu yang berada di rumah. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi di tengah-tengah hidup kami dan ibadah kami. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kegigihanmu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat sekitar sini, pikiran membaru seadanya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Luar darah Tuhan berkuasa. Urada lama sakra dalam mesin. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima, menguduskan, menyucikan kami. Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap melayakkan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Baik saudara-saudara yang di tempat ini maupun saudara-saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah online, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan satu pujian kita. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.
mari tampakkan sukacita saudara. Hari ini kita mau mengangkat pujian kita yang selanjutnya, kedua, yang mengatakan Maranatha, Maranatha. Haleluya. Suara kita untuk memuji mereka nama Tuhan sebagai korban pujian yang berbau harum di pemandangan hadirat Tuhan, saudara. Dan mari kita mau jauh lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, saudara. Kita mau memberi apa yang Tuhan sudah beri pada kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Haleluya.
kiranya seluruh kehidupan kami adalah korban sejati untuk pemandangan hadirat-Mu. Sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Bapa, yang selalu senantiasa memperhatikan setiap lini kehidupan kami. Walaupun kadangkala Tuhan kami melenceng jauh dari jalur-Mu Bapa, kadangkala kami jauh meninggalkan jalan-Mu Bapa, tetapi dengan kasih-Mu Engkau menarik kami kembali dengan tali kasih-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Sebagai bukti pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu kumpul di tempat ini, baik juga yang berada di rumah yang melaksanakan ibadah virtual. Tuhan Yesus, kami sadari bahwa sesungguhnya kami Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa-Mu. Biarlah waktu demi waktu kami jalani, kami melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak masa bodoh Tuhan dengan Tuhan Yesus kehidupan kami, tapi kami mau Tuhan lebih jauh dan lebih dalam, lebih dekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih sepanjang ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk memberikan korban persembahan kami kepada-Mu sebagai tanda kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebelum itu mari Engkau ampuni kekurangan kelemahan kami, cacat celah kami. Kiranya Engkau Tuhan menguduskan kami dan melayakkan kami untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan buat Kau Tuhan Yesus. Karena kami sadari Tuhan bahwa apa yang ada pada kami Tuhan hanyalah titipan semata daripada-Mu. Untuk itu mari Tuhan Engkau selalu mengajar kami untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan buat Kau Bapa. Kami tahu kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, mendatangkan roh-roh tidak sukacita, roh terpaksa, tidak sukarela, apapun itu Tuhan yang mengganggu dan menghalang-halangi anak-anak-Mu untuk memberikan yang terbaik. Saat ini seberapa kami anak-anak yang ada bersatu hati, tolak, hancurkan, patahkan iblis setan kuasa kegelapan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis setan peluk pergi ke arah Yesus berkuasa. Aywan ai dan biarlah Tuhan sisa ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tetap hadir bersama kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kami para pelayan imamat. Biarlah senantiasa Kau curahkan Tuhan kekuatan, kemampuan, rindu untuk selalu melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, ampuni kekurangan kami. Kami siap memberikan korban kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita membawa korban persembahan kita diiringi dengan pujian. Kepada Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Dan mari kita mau melangkah jauh lebih dalam. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita, langkah kehidupan kita saudara di tengah-tengah dunia ini. Mari sejenak saudara bangkit berdiri, kita menghargai hadirat Tuhan, dan mari kita mengangkat pujian ini dan penuh kesungguhan hati. Haleluya.
Tak terselami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami mengalami hadirat-Mu hari ini dalam ibadah yang kami perbuat. Dan dikala kami bertemu dengan Engkau Tuhan, maka ada sesuatu hal yang Engkau nyatakan bagi kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kalau ada kuasa kegelapan di setan roh jahat,
Setiap roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semua itu. Yaitu di dalam nama Yesus, keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Ura dalam masakran dalam siklam sing. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Dan kami siap sedangkan firman Allah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik yang ada di tempat ini di Hotel Francisco, baik yang ada di rumah. Mari bangkit berdiri dan buka Alkitab kita dalam Mazmur 100. Dalam Mazmur 100 ayat yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 4 sampai pada ayat yang kelima. Kalau kita sudah temukan kedua ayat ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Mazmur 100 ayat 4 sampai pada ayat yang kelima. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, latar belakang Daud atau Raja Daud menulis kitab Mazmur 100 ini adalah merupakan pengalaman pribadi yang dia alami dalam hidupnya. Bukan hanya sebuah tulisan, di mana kitab Mazmur dari pasal pertama sampai pasal yang ke-150 itu berbicara tentang syair, itu berbicara tentang puisi. Itulah sebabnya saudara, dalam kitab Mazmur sebenarnya tidak perlu dikatakan pasal, karena itu hanya dalam bentuk syair atau puisi. Ada 40 orang saudara yang menulis daripada kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini. Dan ada 7 orang yang menulis daripada kitab Mazmur. Salah satunya adalah Raja Daud yang menulis 76 daripada saudara pasal yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Dan 76 itu berbicara saudara tentang pengucapan syukur. 76 itu berbicara tentang ungkapan hati seorang Daud yang merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Sehingga saudara, kalau dalam pasal yang ke-100 ini dia menuliskan tentang bagaimana bertemu dengan Tuhan, itu sudah dialami oleh Daud. Bagaimana Daud sangat menghormati, menghargai setiap kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah, dalam setiap mezbah doa yang dia perbuat. Mazmur 119 katakan 7 kali dalam sehari Daud memuji dan muliakan nama Tuhan. Apakah Raja Daud tidak sibuk? Dia seorang yang sangat sibuk. Dan saudara, backgroundnya sangat banyak. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi hidupnya bukan hanya sebagai seorang raja. Dia juga sebagai seorang nasir Allah yang dipercayakan menyampaikan tentang apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kehidupan daripada bangsa Israel. 3 kali Daud diurapi oleh Tuhan, itu nggak main-main. Sebab Tuhan tahu ada potensi yang saudara Tuhan taruh dalam kehidupan Daud. Ada sebuah planning sorga yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Daud, dan itu terbukti. 40 tahun Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Israel. Daud bisa membawa bangsa Israel untuk dekat dengan Tuhan
dan mengalami hadirat Tuhan. Sehingga dalam ayat 4, dalam ayat yang kelima katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah saudara, hari ini kita akan mempelajari sebuah tema khotbah. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita kaitkan pintu gerbang ini dengan pelajaran tabernakel, maka saudara, tabernakel itu terbagi 3. Ada yang namanya halaman, kemudian ada ruangan suci, dan juga ruangan masuci. Untuk masuk ke halaman kita harus melewati yang namanya pintu gerbang. Pintu gerbang atau biasa dikenal juga dengan pintu anak dalam pelajaran tabernakel. Dan anak tidak lain berbicara tentang Yesus, Matius 1 ayat 21, Yosua HaMasiah. Maka saudara, pada waktu sudah berada di halaman, untuk imam besar akan masuk ke dalam ruangan suci, maka dia harus melewati sebuah pintu yang bernama pintu kemah atau pintu roh. Imam besar tidak akan pernah bisa mengerjakan saudara pekerjaan imamat itu dalam ruangan suci, bertemu dengan pelita emas, meja roti pertunjukan, dan mezbah dupa, kalau dia tidak masuk kepada pintu kemah atau pintu roh itu. Dan yang terakhir saudara yang terkasih dalam Tuhan, imam besar harus melewati pintu tirai atau pintu baka untuk bertemu dengan Allah di dalam ruangan suci yang bernama peti perjanjian. Saya percaya hari ini ketiga pintu ini menggambarkan saudara bagaimana hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Setiap saat, setiap waktu Tuhan welcome dengan Anda dan saya. Tuhan membuka hatinya untuk Anda dan saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Kenapa awal-awal dalam kitab Mazmur saudara banyak berbicara tentang doa pagi, doa malam? Karena saudara, kitab Mazmur itu dilandaskan dengan doa. Dan kemarin saya sudah berbicara dalam doa puasa dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat 9 sampai pada ayat yang ke-10, bagaimana kehidupan seorang Yabes. Yabes yang artinya kesakitan, konotasi persepsi yang negatif ada dalam kehidupan Yabes. Tapi saya sudah sampaikan kemarin, mulai dari 1 Tawarik pasal pertama sampai pasal yang keempat, ada 600 orang yang disebutkan dalam silsilah keluarga itu. Hanya satu orang yang didetailkan saudara di dalam hal ini, yaitu Yabes. Ayat 9 katakan saudara, Yabes lebih mulia dari saudara-saudaranya. Dan bagaimana Yabes, waktu ayat 10 katakan Yabes berseru kepada Tuhan. Yabes meminta kepada Tuhan supaya dia diberikan daerah yang lebih luas, hidupnya diberkati, dan ayat 10 bagian terakhir katakan Tuhan mengabulkannya. Saya percaya saudara, tidak ada hal yang bisa kita hadapi dalam hidup ini untuk menghadapi masalah, tantangan hidup, persoalan, dan hal yang lain. Hanya satu hal yang bisa membuat kita tenang waktu kita berada dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, saudara, kita akan bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Walaupun dalam ibadah kolektif itu, tapi setiap orang waktu datang beribadah kepada Tuhan mempunyai konsen, mempunyai respek yang berbeda-beda. Ada orang yang datang kepada Tuhan membuka hatinya untuk Tuhan, dan dia ingin menikmati daripada hadirat Tuhan dalam sebuah ibadah. Ada orang datang kepada Tuhan, mohon maaf, seada-adanya, dan dia tidak akan pernah menikmati namanya hadirat Tuhan. Kenapa dalam Matius pasal 17 saudara 3 orang mendapatkan penglihatan itu? Bukan hanya Simon Petrus mendapatkan penglihatan, ada Yesus
ada Nabi Musa dan Nabi Elia di atas gunung Tabor itu. Tapi ada dua rekannya yang sama-sama melihat hal itu. Tapi hanya satu orang yang mengeluarkan statement, yaitu Simon Petrus. Betapa berbahagianya aku berada di tempat ini. Kesempatan tidak selamanya terjadi. Dan kesempatan yang diberikan bagi Anda dan saya itu berharga. Kalau kita masih kuat, kita masih sehat untuk datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Sebab Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Satu ketika kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Dan begitu banyak hal yang terjadi bagi hidup kita sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Sangat menyedihkan GKI untuk di tahun 2021 ini. Lepas dengan banjir bandang yang terjadi di Manado. Rata-rata gereja GKI itu saudara kena banjir. Dan itu memberikan dampak mereka nggak bisa ibadah. Kemarin saya melihat GKI yang ada di Banten. Itu nggak main-main. Tinggi debit air itu sampai 3 meter. Dan saya melihat itu saudara gereja walaupun masih rumah. Itu semua alat-alat yang terdapat dalam gereja itu saudara. Semua sudah direndam dengan air. Jadi contoh kayak keyboard, sound system, kalau sudah direndam dengan air itu sudah jelas rusak dan tidak akan bisa digunakan. Anda dan saya di Sumbawa ini sangat bersyukur. Kita diberikan saudara cuaca yang baik. Kita diberikan keamanan yang kondusif. Kita diberikan dengan berkat yang luar biasa di daerah ini. Sehingga saudara tidak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak mau bertemu dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah memaksa Anda dan saya untuk datang kepada Dia. Tapi saya mau katakan hidup Anda dan saya ditentukan oleh Tuhan. Dan untuk bertemu dengan Tuhan maka kita harus melewati pintu itu. Kita harus melewati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjamin, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-10 dalam ayat 9 katakan begini. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 dalam ayat yang ke-9. Dalam Injil Yohanes pasal 10 dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan jamin dia adalah pintu. Pintu gerbang itu adalah pintu anak Yesus. Pintu kemah adalah pintu roh. Itulah Roh Kudus yang hadir bagi hidup kita. Dan pintu Bapa adalah pintu kemurahan yang akan memberikan Anda dan saya hidup itu. Tuhan tak main-main dengan salah satu eksistensi atau keberadaannya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku. Walaupun selalu kita mempelajari saudara, Trinitas atau Tritunggal Allah, itu perlu dipahami. Kita punya 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi kepada satu pribadi, di mana Allah Bapa, Keluaran 6 ayat yang kedua, dia adalah Tuhan. Kemudian saudara, Allah Anak, dia adalah Yesus, Matius 1 ayat 21. Dan Allah Roh Kudus, itulah Kristus, Kisah 2 ayat 36, yang diurapi. Sehingga Kolose 3 ayat 17 katakan, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara doa Yabes dan doa Bapa kami itu beda? Sebab doa Yabes adalah doa seorang individu, orang percaya yang merindukan semua perubahan terjadi dalam hidupnya. Yang percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi hidupnya. Tapi doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 adalah doa yang mengajarkan Anda dan saya bagaimana cara berdoa yang benar kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Artinya kita perlu saudara dalam sebuah hadirat Tuhan, doa yang kolektif. Doa yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga apa yang dikatakan Filipi 2 ayat yang kedua, biarlah kita sehati, sepikir, satu tujuan dalam Tuhan.
Coba lihat jemaat yang mula-mula dalam Kisah pasal yang kedua. Jumlah mereka bertambah dan kuasa Tuhan itu terjadi. Apa kunci keberhasilan mereka? Karena mereka selalu berdoa secara kolektif. Kesempatan hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Dan Tuhan sudah membuktikan bagi Anda dan saya bahwa Yakobus 5 ayat 16 itu terjadi bagi GKI yang ada di Surakarta. Amin. Doa orang benar dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dan saya percaya saudara, ini dibutuhkan hadirat Tuhan yang terus menerus dinyatakan bagi hidup kita. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang dalam Injil Lukas pasal 17. Kita lihat kebenaran Allah. Saya tertarik dengan ayat ini. Dan salah satu Haleluya daripada doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan yang dimaksudkan adalah kerajaan Allah. Injil Lukas 17 ayat 20 katakan begini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-murid yang akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu hari pada hari-hari anak manusia itu, tapi kamu tidak akan melihatnya. Orang-orang Farisi bertanya, di manakah kerajaan itu? Yang mereka maksudkan adalah kerajaan secara lahiriah. Kerajaan Israel yang dipimpin oleh seorang raja yang besar. Tapi betapa kecewanya mereka. Sebab Mesias, anak Allah yang hidup, yang lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu, lahir di Bethlehem, di kandang domba, di kandang yang sangat hina. Tuhan tidak membangun sebuah istana yang besar dan kemudian menunjukkan wibawa dan otoritasnya dalam pemerintahan sebagai raja. Tapi justru Tuhan menyampaikan saudara tentang 9 ucapan berbahagia yang sangat kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Banyak orang tidak mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Dan kerajaan Allah berbicara tentang Tuhan Yesus. Sebab Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah bicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga dalam ayat ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid yang kerajaan Allah ada di antaramu. Dimanapun kita berada, saudara, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Orang kalau punya masalah berat, masalah besar, dalam ibadah pasti nangis terus. Gak berhenti menangis. Karena ada sebuah tekanan hidup. Ada sebuah peperangan psikolog dan peperangan roh yang terjadi. Tapi Tuhan mau hari ini saudara menghargai hadirat Allah. Dan kita masuk di dalam hadiratnya. Kita akan mengalami semua hal yang indah dalam hidup kita dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tadi pujian yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan, bahwa semua apa yang terjadi bagi kehidupan kita itu indah, dan itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tidak pernah ada sesuatu yang terjadi yang sifatnya kebetulan, tetapi sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kita itu adalah bagian proses di mana Tuhan akan menyatakan hal yang terindah bagi hidup kita. Makanya dalam takaran dunia, dalam takaran mata jasmani saudara dan saya, kita tidak akan mungkin berhasil, kita tidak akan mungkin sukses, kita tidak akan mungkin mengalami kemenangan dalam Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, waktu kerajaan Allah itu ada di sekitar saudara dan saya, waktu hadirat Tuhan itu ada di sekitar Anda dan saya, dan kita punya kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan,
maka kita akan mengalami Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Saya tertarik tadi malam baca ayat ini, saudara, walaupun saya sudah banyak kali baca ayat ini dalam Injil Lukas 17. Dikatakan begini dalam ayat yang ke-22. Dan ia bertanya kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu hari pada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Bayangkan pelayanan Tuhan Yesus itu 3,5 tahun. Tapi hari-hari yang Tuhan pergunakan itu adalah hari-hari yang memberikan dampak. Kemarin saya katakan salah satu hal yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Yabes. Dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, dia punya inovasi dalam hidup. Dia punya inovasi di dalam hal pelayanan. Dia tidak pasif, saudara. Sebab dia punya kerinduan apa yang harus dia berikan kepada Tuhan, bukan apa yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Terkadang kali kita hanya mau apa yang Tuhan mau berikan bagi kita, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang kita mau berikan untuk Tuhan. Kita seringkali berhitung, saudara, untuk memberikan yang terbaik. Ibadah kita ibadah kolektif. Jangan ada orang beribadah tidak bawa persembahan. Kalau dia tidak punya uang, minta maaf, Tuhan tahu. Tapi kalau dia punya uang, dia harus memberi. Persembahan itu sebuah kewajiban, bukan sesuatu yang ditawar-menawar. Bangsa Israel, saudara, waktu mereka berumur 20 tahun, maka mereka wajib untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Bukan hanya kehidupan kita yang kita bawa kepada Tuhan, tapi korban-korban yang lain yang dinyatakan dalam Alkitab ini harus kita berikan kepada Tuhan. Berdoa minta banyak sama Tuhan, tapi tidak pernah mau memberi, gimana bisa? 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8, engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit. Sebagai gembala, saya minta maaf, saya tidak memilah-milah jemaat, kan itu adalah domainnya Tuhan. Dan itu bukan urusan seorang gembala yang baik. Tapi sebagai kesaksian hidup saya melihat jemaat-jemaat yang betul-betul rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup mereka beda. Dan saudara, kita tidak perlu iri untuk hal itu. Sebab Maliaki 3:18 Tuhan katakan akan terjadi perbedaan antara orang benar, orang fasik, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang benar konteksnya selalu rindu melakukan kebenaran. Orang yang fasik ngerti firman tapi tidak lakukan firman Tuhan. Dan konteks yang kedua, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Jadi kalau ibadahnya Senin Kamis, ya hidupnya juga pasti Senin Kamis. Hidup rohaninya pasti Senin Kamis. Dan hidup rohaninya itu dilihat waktu dia mengalami masalah. Bagaimana dia menghadapi masalah itu? Kuat nggak dihadapi masalah itu? Tapi orang-orang yang selalu rajin beribadah dan mengalami kekuatan ibadah, mengalami hadirat Tuhan dalam sebuah ibadah dalam hidupnya, maka dia pasti kuat akan menghadapi masalah persoalan yang terjadi bagi hidupnya. Tapi orang yang tidak selalu beribadah kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami sebuah hal yang beda terjadi bagi hidupnya. 3 hal yang singkat saya mau sampaikan hari ini, saudara, untuk merasakan hadirat Tuhan, apa yang dikatakan Daud dalam ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk kita merasakan hadirat Tuhan, maka terlebih dahulu harus ada sukacita dalam hidup kita. Dan sukacita yang dihadirkan dari sorga beda dengan sukacita yang dihadirkan oleh dunia. Sebab sukacita yang dihadirkan dari sorga itu adalah merupakan sebuah sukacita yang terus bertahan dalam hidup kita. Sehingga waktu kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, kita tetap bersukacita.
Ada terapi psikolog yang Ibu Gembala perlihatkan saya bagaimana terapi ketawa. Tapi kalau menurut saya itu overacting. Sehingga saudara di tahun 90-an itu terkenal ada ada karunia ketawa dalam roh. Sehingga orang diajarkan ketawa, pulang di rumah juga ketawa. Pasti orang bilang orang gila. Saya tidak mengajarkan Anda hari ini lebih banyak ketawa. Itu karena adalah merupakan respek kehidupan kita. Tapi secara kesehatan, orang yang selalu bersuka cita, orang yang selalu ketawa, maka saudara dalam hitungan 3 menit ada 3.000 sel manusia yang rusak. Itu bisa diperbaiki. Pada waktu kita suka cita, pada waktu kita saudara happy dalam hidup ini. Amsal katakan hati yang gembira itu adalah obat. Dalam sebuah ibadah untuk merasakan hadirat Tuhan, maka Daud katakan kita perlu bersukacita. Karena sukacita itu akan melahirkan sorak-sorai, dan sorak-sorai ini adalah berbicara tentang kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Anda pulang baca di rumah dalam Habakuk pasal 4 itu luar biasa. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap happy dalam Tuhan. Walaupun kondisi yang terjadi tidak menguntungkan bagi dirinya. Sebab dia katakan ayat-ayat yang terakhir, Tuhan memberikan dia kaki seperti rusa yang menjajakan kaki di bukit-bukit. Kaki rusa itu kaki yang paling kuat. Binatang yang paling kuat berlari itu rusa. Dan bukit-bukit itu berbicara tentang kemenangan. Apa yang dikatakan Raja Daud dalam Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada seorang pemenang. Kita bisa menang dalam hidup ini tergantung kehidupan Anda dan saya. Dan kita memerlukan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita tidak bisa bersandiwara, saudara. Sebab Tuhan lihat hati. Matius 12. Bukan dari luar ke dalam yang menajiskan, tapi dari dalam keluar. Dan sukacita itu nggak bisa dibohongi. Karena sukacita itu lahir secara spontanitas dalam hidup kita. Dan saya percaya hari ini kita mau hadirkan sukacita itu dalam hadirat Tuhan. Supaya ada kemenangan yang terjadi bagi hidup kita. Yang kedua, saudara dikatakan begini, dalam ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Hal yang kedua, hadirat Tuhan itu berbicara tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memampukan kita selalu mengucap syukur. Kondisi pandemi ini tidak mengenakan sama sekali. Pakai masker begini nggak mudah, saudara. Tapi kita harus terima kondisi. Protokol kesehatan dijalankan, ya kita harus terima kondisi. Banyak orang yang mengeluh, ini terus harus begini, harus begini. Nggak bisa. Karena itu kondisi yang harus terjadi. Dan orang yang mengucap syukur adalah orang yang menerima setiap kondisi yang terjadi bagi hidupnya. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita menghormati Tuhan. Kita terkadang kali tidak menghormati Tuhan. Kita tidak bersyukur buat berkat-Nya. Kita tidak bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita tidak bersyukur buat segala hal yang indah yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Sehingga terkadang kali dalam hadirat Tuhan, Tuhan menginginkan Anda dan saya harus tetap mengucap syukur. Berlutut waktu menyembah Tuhan itu tidak mudah. Efesus 3:14 itu yang harus kita lakukan. Nah, pada waktu kita mengalami saudara mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita selalu mengucap syukur dimanapun kita berada. Hidup ini tergantung Anda dan saya. Hal yang baik engkau terima, dan hal yang baik jangan pernah terima. Enggak perlu diingat-ingat hal yang jelek, enggak perlu diingat-ingat hal yang menyakitkan, enggak perlu diingat-ingat hal-hal yang membuat kita bisa marah. Lupakan semua itu. Karena saudara pada waktu itu masih bercokol dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk mengucap syukur. Kita hanya sama seperti dengan Adam yang sibuk untuk menyalahkan Hawa, yang sibuk untuk menyalahkan ular. Tapi Tuhan Yesus memberikan, Allah yang hidup memberikan konsekuensi.
Karena itu adalah sebuah kesalahan dari seorang Adam dalam hidupnya. Saya percaya hari ini saudara, Tuhan mau dalam hadirat Tuhan mari kita mengucap syukur. Renungkan kembali apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak selamanya saudara Tuhan meninggalkan Anda dan saya. Tidak selamanya Dia mengizinkan masalah persoalan terjadi bagi hidup kita. Tapi semua yang Tuhan izinkan itu terjadi mengingatkan Anda dan saya. Kita perlu selalu mengucap syukur. Bagian yang ketiga dan yang terakhir saudara, selain kita harus mengucap syukur, dikatakan dalam ayat 4 bagian B, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Dalam hadirat Tuhan bagian yang ketiga ada puji-pujian. Salah satu hal yang Tuhan tidak bisa buat bagi hidupnya adalah memuji dirinya sendiri. Jangan kita lupa. Coba kita lihat penyanyi-penyanyi dunia saudara, memberikan inovasi. Mereka tidak bisa saudara buat konser tampil secara live, tapi saudara secara virtual mereka bisa lakukan konser. Malah ada yang dari rumahnya melakukan konser, itu saudara tiketnya terjual itu 200.000. Anda bayangkan 200.000 satu tiket 75.000, berapa rupiah yang harus dia dapatkan dari konser virtualnya? Kenapa orang menghargai daripada konsernya? Karena dia memberikan dedikasi. Dia memberikan sebuah penampilan yang beda, yang tidak sama dengan yang lain. Terkadang-kali kita memuji Tuhan, saudara, kita tidak mengeluarkan potensi yang kita miliki. Kita memuji Tuhan hanya biasa-biasa saja. Tapi saudara, Tuhan mau hari ini dalam hadirat Tuhan itu ada puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4 katakan Allah bertata di atas segala pujian orang percaya. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh. Memuji Tuhan itu keluar dari kedalaman hati kita, sehingga kita bukan hanya tahu lagu itu, tapi resapi pujian itu dan nikmati pujian itu. Malaikat-malaikat yang ada di sorga, yang jumlahnya beribu-ribu laksa, waktu mereka memuji Tuhan, Anda bisa bayangkan bagaimana keadaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan selalu memberikan apresiasi. Sebab song leader yang ada di sorga itu sudah nggak ada. Dan song leader yang ada di sorga itu Lucifer, sebelum dia jatuh menjadi penghulu malaikat kegelapan. Tapi posisi song leader di sorga itu diisi orang-orang percaya yang selalu memuji muliakan nama Tuhan. Jangan nanti di kamar mandi baru pintar memuji Tuhan. Sehingga pernah aku datang di satu tempat, mohon maaf ya, sementara mandi saya melintas, serba bagus juga di suaranya ini. Tapi kalau ibadah nggak memuji Tuhan dengan hati yang sungguh, Tuhan tidak jalan dan kasih tahu, suaramu jelek, kok berhenti, nah? Enggak. Silakan saudara memuji Tuhan. Dan pujian itu diberikan apresiasi oleh Tuhan. Benteng Yeriko itu bisa rubuh karena pujian orang percaya pada saat itu. Kalau di dalam rumah saudara dan saya ada selalu pujian-pujian rohani yang kita naikkan, maka yakinlah suasana surgawi terjadi di rumah itu. Tapi kalau rumah itu hanya diputar lagu-lagu dunia, apalagi lagu-lagu rock, saya mau kasih tahu saudara, sementara undang setan. Dan suasananya pasti beda. Apalagi waktu saudara menyanyi, pujian itu meresapi pujian itu, saudara akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Raja Daud waktu dia memuji Tuhan, bukan hanya memuji Tuhan saja, dia pakai kecapi. Dia hayati pujian itu, dia nikmati pujian itu. Saya harapkan sebagai gembala sidang, kita juga mengalami hal itu. Sehingga semua kita tidak didikte lagi, di-list. Walaupun seorang song leader itu dia seorang motivator yang memberikan kita semangat dalam puji Tuhan. Tapi tidak selamanya saudara, dan tidak harus selalu
kita harus di-list dan berikan semangat untuk puji Tuhan. Kalau itu lahir dalam kehidupan kita karena kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita memuji Tuhan, karena kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk selalu memuji, muliakan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita dalam dunia ini training. Kalau di rumah saja kita nggak pernah memuji Tuhan, itu akan terbaca pada waktu kita ibadah bersama. Tapi kalau di rumah selalu memuji Tuhan, maka Anda akan melakukan dengan respek dalam ibadah berjemaat, di mana hadirat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Perkembangan IT yang ada saat sekarang ini begitu banyak menjerumuskan orang, sehingga orang lebih sibuk dengan FB, orang lebih sibuk dengan hal-hal yang lain, WA dan hal yang lain. Tapi mereka nggak sibuk, saudara, untuk bagaimana mau memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Hari ini mari hadirkanlah hadirat Tuhan. Daud bukan hanya ngomong dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5, tapi itu pengalaman hidupnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk apa semua kita lakukan itu? Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita merindukan kehadiran Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita untuk selama-lamanya bagi hidup saudara dan saya pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita rindu menerima tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang belum dapat roti dan air anggur ada di belakang. Silakan saudara ambil. Dan kita siapkan hati dan kehidupan kita hari ini untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Kita siapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan hari ini. Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Dia sudah mati bagi kehidupan kita. Dan kita mengalami kuasa salib dalam hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia. Hari ini kita sudah dengarkan kebenaran Allah. Kita mau lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami Yesus. Kita terima tubuh dan darahnya hari ini, di mana Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Tubuhnya telah terpecah-pecah dan darahnya yang berkuasa telah mengalir di bukit Kalvari. Dan
melayani kehidupan kita semua. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan, oleh karena kuasa salib-Mu, Engkau telah pulihkan kami. Engkau yang telah memanggil kehidupan kami dari hidup yang lama, hidup yang tidak berguna, menjadi hidup yang berarti dan masuk dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, ampuni setiap salah dosa kami, baik terhadap Engkau dan sama kami, sehingga kami berlayak Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu. Roti dan air anggur ini, kami melihat inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati roti dan air anggur ini dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya. Ura dalam sakra dalam siklam, sehingga tubuh dan darah-Mu menguduskan kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kami kemenangan. Tubuh dan darah-Mu menyembuhkan bagi setiap yang mengalami sakit penyakit. Urapi hamba hari ini dalam mengerjakan pekerjaan imamat, sehingga hamba dapat melayani Engkau dengan sesungguhnya, dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita, yang adalah gambaran tubuh Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dan sebelum kita makan tubuh Tuhan, kita mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membaca-bacakannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita persiapkan cawan yang berisi darah Yesus, dan kita angkat cawan ini
Dan sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali pembacaan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, dan kita persiapkan hidup kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Yesus. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku kami renungkan Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu dan terima tubuh dan darah. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Hubungkan roh dengan roh kami. Nyalakan kaki biarmu dan bangkitkan kami roh kudus-Mu. Dewasakan murnikan. Penuhkan anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu. Kalau ada taktikos berlaku di setan roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, dalam nama Kudus keluar. Darah Kudus berkuasa. Ya dalam sih. Ampuni dosa kami. Dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
where it is night, might is night. Ya maranala masa maranala, ya ranalamu. Mari sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Ya maranalamu, simoronalama, ya maranalamu. Alami pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Simoronalamu, uranalama, uranalamu, uranalama, sakranalama, uranalama, ya maranalamu, uranalama, sikrunalama, uranalama, sakranalama, awadalaya ranalama, uranalama, Simorunalama sakranalama, ya maranalama sakranalama sikala, ya maranalama sikala, uranalama sikala. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita hadapi, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, membela hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyatakan yang terbaik bagi hidup kami. Karena kami berada dalam hadirat-Mu, dalam ibadah yang sesuai Engkau inginkan Tuhan. Dalam ibadah tabernakel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Amin Bapa. Amin Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Glory Tuhan, yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, pelihara, karena kasih-Nya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jahat, iblis setan, orang kuat, roh tertorial, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba bunuh doa kami naik di hadirat Allah. Kami bersatu hati, katakan tolak, hancurkan. Yaitu di dalam terus keluar, darah terus berkuasa. Ura dalam besarkan dalam sei. Berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan, GKI yang ada di Surako. Mari pertambahkan jiwa-jiwa baru datang menjela kami Tuhan. Jia yang sudah malas, sudah jatuh, kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Lahan yang kau sudah berikan tempat ibadah pastori. Tuhan beracara campur tangan. Sehingga biarlah Tuhan di tahun ini kami dapat melanjutkan pembangunan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Kau beracara dalamnya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau ada kuasa kegelapan di setan, roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu pekerjaan-Mu, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah terus berkuasa. Urana laba sakra dalam sei. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu semua Tuhan yang hadir, baik di Hotel Transisco, baik di rumah mereka masing-masing, atau keluarga kami yang sementara juga menonton Tuhan. Hamba berdoa Engkau hadir bagi hidup mereka. Dalam segala masalah persoalan mereka, bela beri jalan keluar yang terbaik. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Mampukan mereka selalu Tuhan dalam mengiring melayani Tuhan. Hamba berdoa buat anakmu Ibu Indri yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba juga berdoa anakmu Ibu Fani yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada salah dosa kami Tuhan ampuni. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Kudus. Kami patahkan, tolak iblis setan, penyakit apapun bentuknya. Kami hancurkan dalam terus keluar. Darah terus berkuasa. Urada laba sakra dalam sikramsi. Engkau yang melukai, Engkau pula membeban. Engkau juga hadir Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus menyerahkan kehidupan hotel ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kontrak yang sudah dinyatakan Tuhan Yesus untuk hotel ini dalam proyek besar PT Vale. Engkau beracara campur tangan Tuhan, sehingga biarlah proyek ini dapat bisa berjalan Bapa. Mau berdoa dalam nama Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga biarlah di awal bulan 3 Tuhan, proyek ini bisa jalan, nama Tuhan dipuji permuliakan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah terus berkuasa dalam Mesir. Segala pembenahan dan halal yang lain dari hotel ini, Tuhan berkati Pak Berlin dan Ibu Marta, sehingga bila hotel ini dapat menjadi tampungan daripada orang-orang yang bekerja untuk Riboel itu Tuhan. Ada damai sejahtera, ketenangan, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan terjadi waktu mereka nginap di hotel ini. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan buat kehidupan Bella, Yabes dan Rama yang ada di Boldovi, buat kehidupan daripada Kesia dan Karen, buat kehidupan Pak Berli, Ibu Marta, Rafael yang berada di Makassar, buat kehidupan daripada Ibu Sifra dan anak Kendrick yang berada di Mamuju. Tuhan, Engkau lindungi sertai anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap memuji dan mempermuliakan nama Allah, dan perlindungan Tuhan terjadi di tengah pandemi yang Engkau izinkan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini, jasmani rohani, pekerjaan bisnis mereka, lebih khusus hidup rohani mereka. Walaupun mereka hanya bisa mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya berkat lawatan Tuhan juga terjadi bagi hidup mereka. Keluarga kami dimanapun berada, yang kami tidak sebut satu persatu nama mereka, Engkau hadir, lindungi sertai mereka di tengah pandemi. Yang belum datang kepada Engkau, jamah mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Keamanan kondusif Kau berikan bagi Surabaya, Luhut Timur. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala bencana alam Tuhan, sehingga bila di daerah ini kami tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Luhut Timur. Engkau jamah sembuhkan Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk pelantikan Bupati pada tanggal 26 Februari
secara virtual oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Biarlah berjalan baik dan lancar Tuhan. Dan hamba berdoa pemerintah yang Tuhan Yesus Engkau sudah nyatakan melalui Bupati dan juga untuk Wakil Bupati Bapak memimpin kabupaten kami sampai 2024. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau hadir Bapak. Engkau nyatakan kuasa-Mu, lebih khusus mampukan kami dalam gelombang yang kedua untuk vaksin Sinovac ini. Tuhan berkati dan biarlah Engkau beracara Bapa, sehingga para lansia, para public figure Tuhan Yesus, mereka dapat menerima vaksin itu dan menjadi berkat. Dan gelombang yang ketiga dan keempat kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa buat uji tahap terakhir daripada vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Tuhan berkati sehingga menjadi berkat. Nama Tuhan dipermudahkan. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh sabotase yang coba mengganggu vaksin ini dan penyalurannya, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolak di dalam nama terus keluar darah kudus berkuasa dalam sini. Mampukan pemerintah kami dari pusat tanah air, mampu mengendalikan udara pemerintahan, mampukan daripada Satgas COVID-19 dan para medis berdiri di garda depan dalam penanganan COVID-19. Mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Dan Engkau juga serta lindungi saudara-saudara kami yang terkena daripada bencana alam, termasuk Jakarta yang terkena dengan banjir. Tuhan tolong Kau hadir di sana, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan kepada-Mu, tangan kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur pada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Sebelum kita tutup ibadah kita, silakan duduk di tengah-tengah ibadah. Jika ada pernyataan Tuhan, saya persilakan dari Ibu Gembala. Dan bagi anak-anak Tuhan yang lain, kalau ada pernyataan silakan disaksikan di grup GKI Surakarta. Puji nama Tuhan, anak-anak Tuhan yang didoakan tadi yang lagi sakit, di mana diperlihatkan baut itu, baut yang longgar itu sementara dikencangkan pakai obeng. Ya, puji Tuhan. Obeng adalah gambaran firman Tuhan. Dan baut itu adalah gambaran kehidupan saudara-saudara kita yang sakit. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyatakan yang terbaik. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur darah Tuhan mereka akan sehat, akan sembuh, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas, lebih khusus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, saya menginginkan minggu keempat kita akan mengadakan rapat ya, karena saya pikir kita sudah siap semua untuk mengadakan rapat untuk membicarakan pekerjaan Tuhan. Saya mohon maaf agak lambat kita mengadakan rapat karena sebagai gembala saya melihat kondisi yang belum memungkinkan. Tapi saya harapkan minggu keempat, minggu terakhir dari bulan Februari ini kita bisa mengadakan rapat dan kita akan membicarakan hal-hal yang akan kita lakukan di tahun 2021, dan juga ada beberapa hal yang saya sudah doakan beberapa minggu ini tentang bagaimana dengan ibadah kita. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, tetapi ibadah akan tetap terus berjalan dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan karena Tuhan memberkati, dan saya kira percaya kita semua diberkati melalui penyembahan kita, dan mari kita mau menyempurnakan berkat itu. Sekali lagi saya undang saudara bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Terpuji
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Biarlah dalam sakra dalam Mesih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan. Tibakan kami semua dengan selamat. Dan seluruh hidup kami, hari yang baru ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyertai, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tandaikanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga kal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.